Namun demikian, perlu diperhatikan pula bahwa mereka diangkat menjadi tokoh pada masa yang lebih belakangan. Untuk memastikan status sejarah mereka, kita perlu menggali bukti-bukti tambahan yang mendukung klaim ini. Keberadaan makam sendiri hanya merupakan bagian dari bukti yang bersifat mungkin. Bisa saja ada penjelasan lain untuk keberadaan makam tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mencari bukti-bukti lain yang dapat menguatkan status sejarah tokoh-tokoh ini. Mengenai makam Ahmad bin Isa di Husaisa, sebagaimana pernah dikupas Kiai Iman, bahwa makam itu tidak ditemukan pada abad ke-5 sampai abad ke-9. Penemuan ini diberitakan pertama kali oleh Al-Khatib, ulama abad 9 Hijriah. Dikatakan bahwa guru Al-Khatib yang bernama Habib Abdurrahman, berziarah ke sebuah makam yang diyakini sebagai pusara Ahmad bin Isa berdasarkan adanya cahaya terang yang memancar di sana. Dari situ difahami, bahwa keberadaan makam Ahmad bin Isa hari ini, adalah makam yang baru ditemukan pada abad ke-9 Hijriah, padahal ia wafat 540 tahun sebelumnya yaitu tahun 345 Hijriah. Makam Ubaidillah yang wafat 383 Hijriah dan makam Alawi yang wafat tahun 400 Hijriah pun, baru diistihadi pada abad 9 itu. Karena seorang peneliti Yaman yang bernama Syekh Ahmad Hasan Mualim menyatakan, bahwa di Yaman tidak ada makam yang ada masyad dan masjid pada abad ke-5 Hijriah, kecuali makam Asyahidain di Shona. Makam Habib Muhammad bin Ali Sohib Mirbat di kota Mirbat mempunyai batu nisan dengan ukiran yang bagus. Inskripsi batu nisan itu berangkat tahun 556 Hijriah. Apakah benar batu nisan itu dibuat tahun 556 Hijriah? Di Yaman, abad ke-6 belum dikenal seni pahat batu. Hal tersebut bisa difahami bahwa para raja yang berkuasa di Yaman pada abad 6 dan sebelumnya, seperti dari dinasti Al-Manjawih dan dinasti Al-Habudi, makamnya tidak ada yang berbatu nisan dengan pahatan kaligrafi. Bagaimana orang biasa nisannya berpahat indah dengan harga yang mahal, jika rajanya saja tidak? Raja pertama yang makamnya berbatu nisan dengan pahatan indah, adalah Raja Al-Watsik Ibrahim dari dinasti Rasuli yang wafat pada tahun 711 Hijriah. Batu nisan itu pun bukan produksi Yaman, tetapi diimpor dari India. Bayangkan abad ke-8 saja batu nisan Raja Yaman harus diimpor dari India, bagaimana 200 tahun sebelumnya makam Sohib Mirbat sudah mempunyai batu nisan yang sama indahnya. Pada akhir abad ke-8, dinasti Rasuli kemudian membawa para pengrajin pahat dari India untuk membuat nisan. Dari situlah awal mula banyak nisan batu para raja, ulama dan orang kaya, memiliki pahatan dan ukiran. Hal itu bisa dibuktikan dengan bahan jenis batu yang berbeda, antara batu pahatan Raja Al-Watsik dan pahatan batu nisan selanjutnya. Di mana, struktur dan jenis batu Raja Al-Watsik berasal dari daerah India, sedangkan jenis batu nisan lainnya adalah batu lokal dari Yaman. Batu nisan Sohib Mirbat, dapat diyakini baru dibuat pada abad 9 atau sesudahnya, berbarengan dengan konstruksi nasab Ba'alawi yang sudah final diijtihadi oleh Ali As-Sakron dan Al-Khatib.